Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Herlina Purnamasari dari SMKN Jatirogo, Kabupaten Tuban. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai materi basis data untuk kelas 11 RPL. Sebelum kita merancang basis data, kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai konsep dasar basis data. Adapun latar belakang pembuatan basis data diantaranya yaitu yang pertama, kehadirannya sangat diperlukan oleh berbagai institusi dan perusahaan, sehingga pemrosesan basis data dianggap menjadi perangkat andalan oleh berbagai institusi dan perusahaan tersebut. Yang kedua, diperlukannya basis data sebagai media penyimpanan dalam pengembangan sistem informasi. Yang ketiga, kehadiran basis data dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan dapat meningkatkan daya saing perusahaan tersebut, membantu mengambil keputusan untuk segera memutuskan suatu masalah berdasarkan informasi yang ada. Lalu, bagaimana yang dimaksud dengan pengertian basis data? Dari pengertian basis data yang diutarakan oleh para ahli, dapat saya simpulkan bahwa basis data adalah sekumpulan data yang saling berhubungan atau mempunyai relasi dan tersimpan secara sistematis pada media elektronik. Hal ini dapat diilustrasikan dengan gambar tersebut. Gambaran basis data yang diibaratkan pada sebuah lemari arsip sebagai berikut. Sebuah lemari arsip mempunyai beberapa laci, di mana masing-masing laci menyimpan data guru, karyawan, siswa, mata pelajaran, nilai, dan keuangan, di mana semua data tersebut disimpan menjadi satu di dalam lemari arsip yang sama. Prinsip utama basis data. Yang pertama, tujuan basis data. Sebagai efisiensi yang meliputi speed, space, dan akuransi. Yang dimaksud di sini adalah dalam mengatur data semakin diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Kemudian, menangani data dalam jumlah besar, kebersamaan pemakaian atau shareability, meniadakan duplikasi atau redundansi dan inkonsistensi data. Pengaturan dalam pemilahan data sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Sebagai contoh, nama yang tertulis di file siswa adalah Mohtoha dengan karakter MOCH titik Toha. Kemudian nama yang tertulis di file nilai adalah Mohtoha dengan karakter MOH titik Toha. Nah, di sini seseorang yang dimaksudkan adalah orang yang sama. Dari pembuatan basis data bertujuan untuk mengurangi redundansi data. Manfaat basis data. Kecepatan dan kemudahan atau speed memungkinkan kita untuk dapat menyimpan dan melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data tersebut dengan lebih cepat dan mudah. Kemudian, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Tidak adanya redundansi data sehingga efisiensi atau optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan. Penekanan jumlah redundansi data dilakukan dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau membuat relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Pemusatan kontrol data. Data yang ada menjadi terpusat pada satu tempat penyimpanan, sehingga kita dapat mengaksesnya kapan saja. Kemudian, kebersamaan pemakaian atau shareability. Pemakai basis data tidak terbatas. Pengisian data dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam satu lokasi. Berikutnya yaitu keakuratan atau akurasi. Pemanfaatan pengkodean dengan batasan tertentu yang membuat satu data menjadi unik dan berbeda dengan yang lain, sehingga ketika menyimpan data tidak akan ada data yang sama dalam penyimpanan. Ketersediaan atau availability. Sebagai contoh, karena kepentingan pemakaian data, sebuah basis data dapat memiliki data yang disebar di banyak lokasi.
Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat struktur hierarki basis data menggunakan aplikasi diagram net. Nah, aplikasi diagram net ada yang menggunakan desktop dan ada pula yang menggunakan secara online. Nah, di sini saya mencoba untuk menggunakan melalui desktop. Pada dasarnya tidak jauh berbeda ya, teman-teman. Hanya saja langkah awal ketika membukanya saja kita bisa menggunakan desktop ataupun menggunakan web. Kalau secara garis besar fiturnya tidak jauh berbeda. Nah, ini adalah aplikasi yang sudah saya buka. Aplikasi diagram net yang sudah saya buka. Langkah yang pertama, kita untuk membuat diagram baru bisa diklik Create New Diagram yang ada menunya di sini. Oke, saya klik, kemudian akan muncul window ini. Untuk file name, itu kita bisa memberikan nama filenya di sini. Nah, kita membuat apa? Misalkan di sini dari materi yang sebelumnya sudah kita bahas, saya akan mencoba untuk membuat dbkbm. Nah, maka saya tuliskan di sini di kolom file name. Kemudian di sini ada banyak sekali menu. Untuk ini saya akan mencoba membuatnya melalui blank diagram. Saya klik blank diagram. Kemudian bisa kita klik create. Oke, selanjutnya kita akan dibawa ke jendela utama dari aplikasi diagram net. Nah, untuk membuat rancangan mengenai struktur hierarki, kita bisa menggunakan komponen-komponen yang sudah disediakan di sebelah kiri ini. Di kolom general, nah kita bisa memilih sesuai dengan simbol yang kita perlukan. Di sini saya pakai yang persegi panjang ini. Nah, kolom komponen ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhannya, bisa diperkecil maupun diperbesar. Untuk memasukkan teksnya di dalam kotak ini, kita bisa klik 2 kali. Nah, yang pertama saya akan memasukkan nama database-nya terlebih dahulu, yaitu dbkbm. Nah, seperti ini. Kemudian, di bawah KBM ada entitas-entitas yang menjadi komponen pembangun dari struktur hierarki. Di sini saya ambil lagi. Untuk entitas, kita menggunakan simbol persegi panjang ya. Nah, kita atur nanti sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, langkahnya sama seperti tadi, bisa diklik 2 kali untuk memasukkan nama entitasnya. Untuk KBM, entitas yang pertama adalah guru. Nah, seperti ini. Kemudian, entitas yang berikutnya, kita bisa kembali mengambilnya langkah yang sama, mengulangi langkah yang sama seperti tadi, tapi kita juga bisa menggunakan langkah cepat dengan copy paste. Saya mencobanya untuk menggunakan copy paste. Ctrl C, lalu diklik Ctrl V. Nah, kemudian saya atur letaknya. Oke. Kemudian entitas yang kedua yaitu siswa. Oke, selanjutnya entitas berikutnya yaitu mata pelajaran atau mapel. Nah, selanjutnya kita bisa menghubungkan antara entitas-entitas ini dengan database dbkbm dengan menggunakan line, komponen line yang ada di sebelah dalamnya dari general tadi. Oke, saya klik line-nya. Kemudian ini saya bawa, saya drag ya. Jadi di sini ada 2 titik.
atau dua lingkaran kecil yang merupakan ujung dari masing-masing line tadi. Ini fungsinya kita bisa menggunakannya untuk menguncinya dengan komponen yang akan kita hubungkan. Nah, contohnya di sini salah satu lingkaran ini akan saya klik, kemudian saya drag, saya bawa ke entitas, saya bawa ke database KBM. Nah, ketika meletakkannya, kita bisa mencari titik yang sesuai sehingga lingkaran biru tadi atau titik biru tadi berubah menjadi hijau seperti ini. Ya. Kemudian di ujung yang satunya kita bisa klik dan di-drag untuk dibawa ke komponen satunya lagi yang akan kita hubungkan, yaitu entitas guru. Nah, sama, kita mencari sampai titik yang pas hingga berubah menjadi warna hijau untuk titik atau lingkaran kecil tadi. Ini fungsinya untuk mengunci. Nah, kita cek. Nah, ini, kalau garisnya tadi sudah terkunci, kita mau mengatur posisi dari entitas ataupun elemen-elemen yang ada di dalamnya, maka garisnya tidak akan tertinggal. Tapi kalau belum terkunci atau tidak tepat kita meletakkannya, maka garisnya tidak bisa menyatu dengan elemen yang kita hubungkan. Selanjutnya kita menghubungkan lagi antara KBM dengan entitas siswa. Langkahnya sama seperti tadi, kita klik, kita ambil komponen lain, kemudian kita klik ujung satunya, kita masukkan ke DB KBM, kita ambil posisi yang pas, oke. Kemudian ujung yang satunya kita klik dan kita drag, kita bawa ke entitas siswa. Nah, kita cek, oke, sudah terhubung. Dan yang terakhir kita ambil satu line lagi untuk menghubungkan DBKBM dengan entitas mapel. Baik, 3 entitas sudah kita buat di sini. Sekarang kita menambahkan atribut dari masing-masing entitas yang sudah kita buat di sini. Yang pertama, kita akan melengkapi dulu atribut dari entitas guru. Untuk atribut, kita biasa atau menggunakan, untuk atribut kita menggunakan simbol elips yang kita ambil dari komponen yang ada di sebelah kiri. Kemudian kita atur bentuknya, kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Karena atribut itu biasanya ada banyak ya, dari masing-masing entitas memiliki banyak atribut, maka kita bisa mengatur sesuai dengan kebutuhannya saja agar tidak terlalu banyak memakan ruang. Untuk entitas yang pertama dari suatu entitas, untuk atribut yang pertama dari suatu entitas biasanya diwakili oleh primary key. Nah, untuk entitas guru memiliki primary key NIP. Nah, jadi saya masukkan di sini. Caranya sama, untuk memasukkan teks, kita bisa melakukan klik 2 kali. Nah, kemudian kita inputkan NIP. Karena NIP bersifat sebagai primary key, kita menggunakan garis bawah. Bisa menggunakan underline yang ada di atas ini, atau pakai Ctrl U. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita memasukkan lagi atau membuat lagi atribut selanjutnya dari entitas guru. Nah, yaitu nama. Agar lebih cepat kita juga bisa menggunakan copy paste. Nah, seperti ini. Lalu kita geser, kita ganti. Untuk atribut berikutnya ada jenis kelamin. Kemudian saya buat satu atribut lagi.
ada alamat. Nah, ini saya contohkan kita membuat 4 atribut terlebih dahulu dari entitas guru. Teman-teman bisa melengkapi atributnya sesuai dengan hasil analisa kalian. Nah, sementara saya contohkan dulu 4 atribut, atau teman-teman bisa menambahkan dengan atribut nomor telepon, kemudian jabatan atau status, dan sebagainya. Oke, atributnya sudah kita buat, kemudian langkah selanjutnya kita menghubungkan menggunakan len antara entitas guru dengan atribut NIP. Langkahnya sama ya, seperti tadi. Kita kerjakan secara keseluruhan pada setiap atribut yang telah kita buat. Selanjutnya, kita menghubungkan antara entitas guru dengan atribut jenis kelamin. Yang terakhir, dari entitas guru, kita menghubungkan lagi antara entitas guru dengan alamat. Oke, selesai. Untuk entitas guru kita sudah menyelesaikannya. Selanjutnya kita akan membuat lagi di entitas siswa, menjabarkan atribut-atributnya. Ini saya geser dulu biar bisa muat banyak. Nah, kita bisa melanjutkan untuk membuat atribut dari entitas siswa. Pada dasarnya, atribut dari entitas siswa dengan entitas guru itu tidak jauh berbeda ya. Hanya saja ada perbedaannya di primary key. Kalau guru menggunakan NIP, kalau siswa menggunakan NIS atau NISN. Nah, ini bisa diartikan bahwa nomor induk sekolah. Nah, ini bisa diartikan bahwa nomor induk siswa. Kemudian atribut yang kedua dari siswa yaitu nama, ambil saja, copy paste, kemudian JK, dan alamat. Teman-teman bisa menambahkan dengan kelas atau jurusan ya. Kemudian kita menghubungkan menggunakan line antara entitas siswa dengan atribut yang ada di dalamnya. Oke. Kita kerjakan langkah yang sama sampai semua atribut berhasil kita hubungkan dengan entitasnya. Yang terakhir, kita memasukkan atau menghubungkan entitas siswa dengan atribut alamat. Nah, coba saya. Nah, ini kurang pas ya, teman-teman. Jadi hasilnya tidak bisa di tengah. Yang satu agak di tepi. Nah, ini kita bisa memperbaikinya dengan menggeser ujungnya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi itu manfaatnya tadi ya untuk menempatkan ujung dari masing-masing len. Selanjutnya kita memasukkan atau membuat atribut dari entitas mapel. Untuk entitas mapel, atribut yang pertama yaitu kode mapel, atau saya singkat di sini KD mapel. Nah, ini kurang besar, bisa kita perbesar.
Selanjutnya ada lagi nama mapel. Atribut selanjutnya adalah nama mapel. Yang terakhir kita tambahkan jumlah jam pelajarannya. Di sini saya singkat JML JP. Nah, selanjutnya kita menghubungkan antara entitas mapel dengan atribut-atributnya. Langkah yang sama kita kerjakan seperti sebelumnya tadi untuk menghubungkan entitas mapel dengan atribut kode mapel, nama mapel, dan jumlah jam pelajaran. Nah, apabila ini dirasa kurang tepat, teman-teman bisa menggesernya ya, agar letaknya lebih simetris dan enak dilihat. Nah, oke. Jadi struktur hierarki DBKBM telah selesai kita buat. Nah, untuk penyimpanan, teman-teman bisa langsung file save. Kemudian menentukan letaknya, kalian mau menyimpannya di sebelah mana. Di sini saya akan menyimpan di dalam, misalkan saya simpan dulu di dokumen. Nah, maka akan saya masukkan di sini, kemudian saya klik save. Nah, demikian cara membuat struktur hierarki menggunakan aplikasi diagram net. Semoga bermanfaat.